Baik, selamat pagi anak-anak. Jadi untuk materi kita selanjutnya, setelah dari teks cerita inspirasi, Pak akan menjelaskan ke bab berikutnya, yaitu buku fiksi dan non-fiksi. Nah, jadi untuk kalian, mohon dicatat dengan baik ya, dan dengarkan penjelasan dari pemaparan materi yang akan Bapak sampaikan. Ada beberapa hal yang akan kita bahas di buku fiksi dan non-fiksi. Ada 5 poin di sini. Yang pertama itu genre buku, kemudian unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi, kemudian garis alur atau rangkuman dari fiksi dan non-fiksi, kemudian hubungan antar unsur dalam buku fiksi dan non-fiksi, dan yang terakhir tanggapan terhadap buku fiksi dan non-fiksi. Kita akan pada pembahasan yang pertama terlebih dahulu di genre buku. Pada genre buku ini dapat dibagi menjadi dua, ada buku fiksi dan buku non-fiksi. Pada buku fiksi itu membahas ada roman, kemudian novel atau novelet, dan antologi cerpen. Di bagian buku non-fiksi itu ada beberapa ya, ini lumayan banyak. Ada biografi, kemudian buku pendamping, kamus, ensiklopedia, dan literatur, yang terakhir buku motivasi. Pak akan bahas secara menyeluruh semuanya, jadi mohon persiapkan catatan kalian dan Pak harapkan semua dicatat dan dipahami apa yang Pak sampaikan. Kita yang bahas dari yang pertama terlebih dahulu ya, dari buku fiksi. Yang pertama itu ada roman. Di sini dijelaskan bahwa roman itu adalah cerita fiksi atau rekaan yang menggambarkan kronik kehidupan para tokoh secara rinci dan mendalam. Dalam cerita roman, kehidupan yang digambarkan tidak hanya penggalan peristiwa kehidupan saja, tapi dimulai sejak lahir sampai dewasa. Nah, pada dasarnya cerita roman ini berbentuk fiksi dan diceritakan dari awal sampai akhir. Berarti alur ceritanya itu maju. Nah, tidak menggunakan alur mundur ya, yang berbentuk narasi tentunya, berhubungan dengan waktu. Kemudian yang kedua itu ada novel dan novelet. Nah, pertama, di bagian novel, kalau novel pasti kalian sudah paham ya, yaitu merupakan satu jenis karya sastra yang berbentuk prosa. Kisah di dalam novel merupakan hasil karya imajinasi yang membahas tentang permasalahan kehidupan seseorang atau berbagai tokoh yang di dalamnya. Tentu dalam novel ini berbeda dengan penulisan teks cerita inspirasi kemarin. Kalau novel ini lebih panjang ceritanya, ya, lebih panjang penulisannya. Kalau novela atau novelet di sini sebuah karya sastra yang memiliki bentuk lebih kecil dari novel. Nah, kalau novel ini panjang, kalau novelet lebih singkat. Istilah novela berasal dari bahasa Italia yang berarti dongeng atau sebuah berita. Novela memiliki cerita yang lebih panjang dari cerita pendek atau cerpen, tetapi lebih pendek daripada novel. Berarti novela ini tingkatannya berada di tengah-tengah. Cerpen yang paling pendek pertama, kemudian novela yang paling panjang itu adalah novel. Kemudian kalau antologi cerpen, antologi puisi, nah ini banyak sekali. Pada intinya antologi itu buku berisi kumpulan karya, bisa satu atau beberapa penulis. Ya. Antologi cerpen berarti buku yang isinya kumpulan cerpen dari seseorang atau beberapa penulis. Kalau antologi puisi berarti kumpulan yang isinya mengenai puisi, baik itu dari seseorang, satu penulis, ataupun dari banyak penulis. Nah, dikumpulkan jadi satu. Ya. Itu namanya antologi, beberapa kumpulan. Ini dari bagian buku fiksi. Kita akan bahas di buku non-fiksi. Kalau buku non-fiksi di sini, yang pertama ada biografi. Arti non-fiksi itu kan kalian sudah paham ya. Kalau fiksi itu yang tidak nyata atau rekaan, yang tidak benar-benar terjadi, karangan. Kalau non-fiksi itu berarti yang bersifat nyata, yang tidak hayal sifatnya. Nah, seperti biografi, merupakan sebuah tulisan di mana berisi penjelasan tentang kisah dan berbagai keterangan dari seseorang. Pada dasarnya, biografi itu riwayat hidup kalian. Ada nama lengkap kalian, tempat tanggal lahir masuk juga, kemudian apa hobi kalian masuk juga termasuk biografi itu. Bagaimana perjalanan hidup kalian masuk gitu, ya. Itu biografi karena benar-benar terjadi. Jadi tidak boleh dibuat-buat istilahnya. Kemudian buku pendamping, buku non-fiksi adalah buku yang berfungsi untuk mendampingi buku utama.
Biasanya kalau buku pendamping ini adalah buku sebagai referensi perluasan dari buku utama. Nah, kalau misalkan buku utama eh, tidak ada penjelasannya, biasanya di buku pendamping itu ada beberapa penjelasan yang tidak ada dalam buku utama. Ya. Nah, ini sama buku pendamping. Kemudian ensiklopedia adalah karya referensi atau ringkasan yang menyediakan rangkuman informasi dari semua cabang pengetahuan atau bidang tertentu. Nah, kalau misalkan kalian mencari referensi ataupun mencari informasi terkait dengan bahasa, terkait dengan IPA, matematika, di sini semua ada informasinya. Ya. Jadi bersifat umum ensiklopedia ini. Informasi apapun yang kalian cari ada di sini. Kemudian literatur adalah semua karya tulis yang dijadikan rujukan atau acuan dalam berbagai kegiatan di bidang pendidikan dan bidang lainnya karena dianggap memiliki keunggulan atau manfaat yang abadi. Sama ini literatur, ya, karya tertulis atau karya tulis yang dijadikan sebuah acuan atau rujukan informasi dari apa yang ingin kita cari. Dan yang terakhir ada buku motivasi. Nah, kalau buku motivasi pasti kalian pernah membaca satu buku motivasi. Ini juga termasuk ke dalam buku teks cerita inspirasi, salah satunya buku motivasi ya, yang bertujuan di sini untuk memberikan semangat kepada sang pembaca yang membaca agar pembaca termotivasi dan tergerak untuk mengikuti buku tersebut. Ya. Jadi itu tujuan dari pembuatan buku motivasi. Nah, jadi itu untuk materi kita hari ini. Jadi singkat saja, pembahasannya hanya pada di genre buku, ya, yaitu adalah buku fiksi dan non fiksi dengan beberapa penjelasan di dalamnya, beberapa hal yang perlu kalian catat. Jadi silakan kalian catat di buku catatan. Silakan untuk kalian mencatat dengan baik, ya. Untuk informasi selanjutnya Bapak akan sampaikan di WA.